Sebelum lanjut untuk nonton videonya, buat kalian yang sedang mencari jersey Inter Milan terbaik dan merchandise tentang Inter Milan, yuk klik produk dan buruan check out sekarang. Inter berpeluang kantongi 24 juta euro jika kalahkan Monaco di Liga Champions. Inter berpotensi meraup pendapatan besar jika berhasil mengalahkan AS Monaco dalam laga Liga Champions pekan depan. Menurut laporan FC Inter 1908, kemenangan di pertandingan tersebut dapat menghasilkan lebih dari 24 juta euro untuk Nerazzurri. Musim ini, Liga Champions memberikan lebih banyak keuntungan finansial bagi klub peserta. Dengan format baru yang menghadirkan lebih banyak pertandingan, bonus partisipasi, hasil, dan pembayaran lainnya dari UEFA meningkat secara signifikan. Inter saat ini sedang memburu tempat di babak 16 besar Liga Champions. Mereka akan menghadapi Monaco dalam pertandingan terakhir fase Liga pada Kamis depan. Hanya dengan hasil imbang melawan wakil Liga tersebut, Inter sudah dipastikan lolos langsung ke fase gugur. Namun, Nerazzurri memiliki ambisi lebih besar untuk meraih kemenangan penuh. Bayer Leverkusen bidik Thomas Palacios sebagai transfer potensial Januari ini. Bayer Leverkusen dikabarkan tengah mempertimbangkan untuk merekrut bek muda berbakat asal Argentina, Thomas Palacios. Pada bursa transfer bulan ini, pemain berusia 21 tahun itu dianggap memiliki potensi besar untuk menjadi aset penting bagi masa depan klub. Menurut laporan dari Sky Sport Deutschland melalui jurnalis Florian Plettenberg, Palacios masuk dalam daftar target prioritas Leverkusen. Manajemen klub menilai kemampuan dan bakatnya dapat memberikan kontribusi signifikan bagi lini pertahanan mereka, baik dalam jangka pendek maupun panjang. Langkah ini menunjukkan keseriusan Leverkusen dalam memperkuat skuad mereka di tengah kompetisi yang semakin ketat. Jika transfer ini berhasil, Palacios diharapkan bisa berkembang lebih jauh di bawah arahan tim pelatih Leverkusen, Xabi Alonso. Hingga kini, belum ada informasi resmi mengenai negosiasi atau nilai transfer yang diajukan. Namun, kehadiran pemain muda potensial ini tentu menjadi perhatian para pendukung klub dan pecinta sepak bola. Jan Bisek dan Marcus Thuram masuk radar klub Liga Inggris. Bek Inter Jan Bisek dan penyerang Marcus Thuram dilaporkan menjadi target transfer klub-klub Liga Inggris. Menurut laporan dari Gazzetta dello Sport, Nerazzurri menilai angka wajar Bisek di kisaran 40 juta euro, sementara Thuram memiliki klausul rilis sekitar 80 juta euro. Meski demikian, minat terhadap pemain-pemain Inter tetap tinggi, terutama dari klub-klub Liga Inggris. Salah satu pemain yang menarik perhatian adalah bek Jerman, Jan Bisek. Pemain berusia 24 tahun itu telah menjadi andalan di lini belakang Inter musim ini. Klub-klub Inggris dilaporkan tertarik, namun Inter hanya akan mempertimbangkan tawaran di atas 40 juta euro. Di sisi lain, Marcus Thuram juga menjadi incaran. Penyerang asal Prancis ini memiliki klausul rilis sekitar 80 juta euro. Jika ada tawaran sebesar itu, Inter kemungkinan besar harus melepas pemain yang menjadi salah satu pilar penting di lini serang mereka. Piotr Zielinski optimistis hadapi paruh kedua musim, statistik saya masih bisa ditingkatkan. Gelandang Inter, Piotr Zielinski, mengaku puas dengan performanya di paruh pertama musim ini dan yakin dapat mencapai hal-hal luar biasa di paruh kedua. Pernyataan tersebut disampaikan pemain berusia 30 tahun itu kepada TV Sport. Zielinski bergabung dengan Inter pada musim panas lalu dengan status bebas transfer setelah kontraknya dengan Napoli berakhir. Pemain internasional Polandia ini sebelumnya telah dikenal sebagai salah satu gelandang terbaik Serie A, selama 8 tahun membela Napoli. Meski telah menjadi andalan di Campania, Zielinski memutuskan untuk mencari tantangan baru dan menerima tawaran dari Inter. Inter bersiap lepas Acerbi, Arnautovic, dan Korea demi pemain muda.
Inter dilaporkan berencana untuk melepas Francesco Acerbi, Marco Arnautovic, dan Joaquin Correa pada musim panas mendatang sebagai bagian dari strategi peremajaan skuad mereka. Menurut laporan dari Gazzetta dello Sport, langkah ini sesuai dengan arahan dari pemilik klub, Oaktree Capital, yang ingin menurunkan rata-rata usia tim. Skuad Inter saat ini memiliki rata-rata usia yang cukup tinggi dalam upaya untuk membangun tim yang lebih muda dan kompetitif di masa depan. Nerazzurri telah mulai mengejar beberapa talenta muda. Inter dikabarkan hampir menyelesaikan kesepakatan untuk gelandang Newell's Old Boys, Thomas Perez, dan pemain Dinamo Zagreb, Petar Sucic. Kedua transfer ini mencerminkan strategi Oaktree, yang fokus pada investasi jangka panjang. Presiden Godoy Cruz tegaskan klausul pelepasan Santino Andino sebesar 20 juta euro. Presiden Godoy Cruz, Jose Manzur, mengingatkan Inter bahwa klausul pelepasan gelandang muda mereka, Santino Andino, mencapai angka 20 juta euro. Pesan tegas ini disampaikan dalam wawancara dengan media Italia, FC Internews, di tengah meningkatnya ketertarikan terhadap pemain berusia 19 tahun tersebut. Manzur juga mengungkapkan bahwa beberapa klub dari Liga Inggris telah menunjukkan minat pada Andino. Namun, ia menegaskan bahwa diskusi transfer ini baru akan dilakukan pada bulan Juni mendatang, bukan di bursa transfer saat ini. Andino masuk dalam radar Inter setelah laporan mengaitkan sang gelandang akan menjadi bagian dari tim U23 Nerazzurri. Kabar ini muncul setelah Inter gagal mencapai kesepakatan dengan Newell's Old Boys untuk mendatangkan gelandang muda Thomas Perez. Lecce versus Inter Milan, Nerazzurri gasak giallorossi. Inter Milan terus menempel Napoli di puncak klasemen Serie A melawat ke markas Lecce. Nerazzurri menang 4 gol tanpa balas. Pada laga di Via del Mare Stadium, Senin dini hari waktu Indonesia Barat, 2 gol dicetak Inter di masing-masing babak, David Fratesi dan Lautaro Martinez di babak pertama, sementara Denzel Dumfries dan Mehdi Taremi di babak kedua. Inter kukuh di posisi kedua klasemen Serie A dengan 50 poin dari 21 laga, tertinggal 3 poin dari Napoli yang sudah bermain 22 kali. Lecce di posisi ke-17 dengan 20 poin.